Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai interferon beta ya. Kalau kemarin kita sudah membahas mulai siapa yang menghasilkan interferon beta hingga ke fungsi dari interferon beta ya. Nanti kita lanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai sinergi dan mekanisme evasi. Nah, jadi fungsi dari interferon beta dalam hal ini adalah sebagai antivirus ya. Ini hanya salah satu contoh ya, karena mekanismenya banyak, tidak hanya ini ya. Jadi ini contohnya adalah virus influenza ya. Jadi kalau virus influenza masuk ke dalam sebuah sel epithelial saluran napas misalnya, maka materi genetik dari virus influenza ini bisa memicu pembentukan interferon beta ya, karena dia akan dikenali oleh mekanisme pengenalan di dalam sel ya, misalnya RLR dan yang lain-lain ya. Masih ingat kemarin induksi interferon ya. Nah, ketika interferon beta ini sudah dihasilkan, maka dia akan dikeluarkan dari sel. Ketika dia keluar dari sel, nanti dia bisa berikatan dengan reseptor dari interferon beta ya, interferon tipe 1 pada umumnya yaitu IFNAR 1 dan IFNAR 2. Nah, fungsi dari IFNAR 1 dan 2 ini adalah nanti menghambat replikasi dari virus influenza ya. Ini secara ringkas seperti itu. Yang kedua adalah fungsi interferon beta dalam infeksi bakteri ya. Ini yang pertama dulu. Jadi kalau ada bakteri, nah bakteri itu kan bisa dikenali oleh toll-like receptor ya, pathogen recognition receptor ya, salah satunya adalah toll-like receptor. Kenapa? Karena bakteri itu dia mempunyai bagian-bagian dari bakteri yang struktur kimianya itu berbeda dengan kita ya, dengan sel kita, sehingga itu bisa biasa disebut dengan PAM atau pathogen associated molecular pattern ya, sehingga dia bisa melekat pada PRR atau pathogen recognition receptor. Nah, contohnya di sini adalah toll-like receptor 4. Nah, yang bisa dikenali TLR4 itu apa? Misalnya LPS atau lipopolisakarida. Nah, ketika dia dikenali, terjadi induksi sintesis dari interferon beta. Interferon beta yang dikeluarkan nanti akan berikatan dengan IFNAR 1, IFNAR 2, memicu aktivasi dari gen target ya, sehingga muncul respon imun ya terhadap bakterinya itu. Nah, kalau kita lebih jauh lagi, ternyata ini contoh yang lain dari fungsi interferon beta terhadap infeksi bakteri. Nah, ini contohnya misalnya tadi lipopolisakarida ya, LPS berkenalan atau berikatan dengan toll-like receptor, nanti memicu pembentukan interferon beta ya. Setelah dibentuk, maka interferon beta akan berikatan dengan IFNAR 1, IFNAR 2, mengaktifkan janus kinase. Janus kinasenya mengaktifkan STAT ya, statnya terfosforilasi membentuk dimer, masuk ke inti sel untuk mempengaruhi ekspresi gen target ya, salah satunya adalah nanti pembentukan GBP atau guanilat binding protein dan IRGB10 atau interferon respon gen B10 ya. Dua zat ini, dua protein ini nanti fungsinya bisa merusak dari bakteri yang sifatnya itu berada di dalam sel ya, sehingga kalau ini pecah maka materi genetiknya bisa dikeluarkan. Nah, demikian juga dengan bagian-bagian selnya, misalnya LPS-nya bisa dikeluarkan. Nah, sehingga ini bisa dikenali oleh patogen recognition receptor yang ada di sel-sel kita ya, sehingga bisa menimbulkan respon imun terhadap infeksi penyebabnya ya, bakterinya ya. Kita lanjutkan mengenai fungsi interferon beta ya, ini adalah pada infeksi parasit. Ini mirip seperti yang pada interferon alfa kemarin ya. Ringkasnya, ketika ada parasit masuk dalam
sel kita, sel hati misalnya, dia memicu pembentukan interferon ya, alfa dan beta ya. Nah, interferon betanya mengaktifkan sel dendritik ya. Sel dendritiknya nanti mengeluarkan interleukin 12, mengaktifkan sel NK. Sel NK yang aktif bisa membunuh virus yang terinfeksi oleh patogen ya. Di samping itu sel NK-nya bisa menghasilkan interferon gamma, bisa mengaktifkan makrofag. Makrofag yang aktif bisa membunuh sel yang terinfeksi patogen dan juga membantu pembentukan antibodi oleh sel B. Nah, interferon tipe 1, interferon beta dalam hal ini nanti bisa mengaktifkan sel dendritik, tapi kalau di situ ada interleukin 12, ada interferon gamma, maka nanti kalau dia sel dendritik itu memproses patogen, dalam hal ini parasit ya, kemudian antigennya disajikan pada sel T, maka ketika ada interleukin 12 dan interferon gamma, sel T ini akan terpolarisasi menjadi sel T helper tipe 1. Nah, sel T helper tipe 1-nya nanti bisa mengaktifkan sel NK dan sel makrofag. Nah, serta nanti juga bisa mengaktifkan sel T CD8. Nah, ini sel-sel yang bersifat membunuh sel yang terinfeksi oleh patogen. Nah, di samping itu sel T helpernya juga membantu pembentukan antibodi oleh sel B. Nah, antibodinya nanti bisa bekerja melawan patogen yang telah dikeluarkan dari sel ya. Misalnya maksudnya bagaimana? Maksudnya sel NK, sel sitotoksik CD8, sel makrofag nanti kan dia membunuh sel yang terinfeksi patogen ya. Kalau dia terbunuh misalnya akibat aktivitas dari perforin dan granzim dari sel TCD8 dan sel NK, maka kan dia pecah selnya. Nah, kalau selnya pecah, isi selnya kan keluar termasuk parasitnya ya, sehingga bisa dikenali oleh antibodi. Nah, itu peran interferon beta pada infeksi parasit. Kita lanjutkan, ini sinergi antara interferon beta dengan interferon alfa. Ya, jadi kalau kita lihat ya, ini contohnya pada sel neutrofil ya. Di sel neutrofil itu dia bisa menghasilkan interferon tipe 1, baik interferon alfa maupun interferon beta ya. Di dalam di membran sel neutrofil itu juga ada reseptor FNAR1, FNAR2. Nah, sehingga memunculkan ide atau memunculkan dugaan apakah ada sinergi antara interferon alfa dengan interferon beta. Nah, ternyata ada. Nah, ini proses yang jelas di awal di fase awal ya, ketika ada pengenalan patogen misalnya virus ya, maka sel neutrofil itu akan menghasilkan interferon beta ya. Nah, ketika interferon beta dihasilkan, maka dia dikeluarkan nanti berikatan dengan FNAR1, FNAR2. Nah, ini sudah masuk ke stadium intermediate. Nah, ketika dia berikatan di sini nanti memicu pembentukan interferon alfa ya. Kemudian interferon alfa dan interferon beta yang dikeluarkan tadi, nanti semakin banyak menghasilkan interferon alfa dan interferon beta. Nah, ini oleh sel neutrofil yang mengenali patogen. Nah, atau yang terinfeksi patogen. Nah, kalau interferon alfa dan beta ini nanti dikenali oleh sel lain yang tidak terinfeksi ya, maka interferon alfa dan interferon beta ini berikatan dengan FNAR1, FNAR2 mengirimkan sinyal intrasel ke inti sel untuk membentuk interferon alfa, interferon beta yang lebih banyak lagi. Nah, sehingga ketika dia sebelum infeksi sudah bisa memberikan respon terhadap virus. Nah, ini sinerginya. Nah, ini cerita tentang imunoevasi atau cara patogen itu melepaskan diri dari kerja sistem imun kita. Nah, ini contohnya adalah virus corona ya. Nah, kita lihat di sini, kalau virus corona itu dikenali oleh patogen
recognition receptor kita, PRR kita, ya, maka dia kan seperti kemarin akan menginduksi jalur intrasel, ya, sinyal intrasel, ya, untuk membentuk interferon tipe 1. Ya, ini melalui dua jalur, satu melalui IRAK dan IKK sehingga mengaktifkan IRF7, dan melalui TRAF, ya, TBK IKK epsilon, ya, TBK tank binding kinase, dan IKK epsilon untuk mengaktifkan IRF3 sehingga terbentuklah interferon. Nah, tapi virus corona itu ini bisa dihambat jalur ini, membentukkan ini oleh virus corona. Ya, misalnya dari jalur TRAF3, IRAK1 dan IKK ini nanti kan mengaktifkan IRF7. Nah, IRF7 ini bisa dihambat oleh protein M dan oleh open reading frame 4A, 4B, dan 5 milik dari virus corona. Nah, ini ketika ini dihambat maka IRF7-nya itu tidak bisa masuk ke tidak bisa mempengaruhi ekspresi gen, ya, sehingga interferon satunya tidak terbentuk, ya. Nah, ini jalur yang pertama. Jalur yang kedua itu penghambatan virus corona menghambat aktivasi dari tank binding kinase dan IKK epsilon oleh apa? Oleh ini non struktural protein 13 dan 15. Ya, di samping itu juga non struktural protein 3 ini juga menghambat aktivasi dari IRF3. Nah, ini tentu dia akan menghambat pembentukan interferon tipe 1. Di samping itu nanti virus corona itu juga bisa menghambat pengenalan, ya, virus oleh sistem sensor kita yang di dalam sel. Nah, ini contohnya, ini kan, ya, virusnya bisa dikenali oleh MDA5 atau Ig-like reseptor, ya. Kemudian mengaktifkan mitokondria antivirus signal protein, ya. Nah, ini dihambat oleh ORF9 dan ORF9B, ya. Nah, ini contoh kalau ini dihambat semua maka ini tidak akan bisa menghasilkan interferon tipe 1. Kenapa? Karena tidak ada induksi sintesis dari interferon tipe 1. Nah, ini yang pertama, cara virus corona atau patogen, contohnya virus corona, menghindari sistem imun kita, dalam hal ini terkait dengan interferon beta. Nah, di samping itu yang kedua adalah patogen mempunyai kemampuan untuk mengganggu jalur sinyal aktivasi dari reseptor interferon tipe 1 oleh interferon, ya. Misalnya di sini ORF3A itu menghambat aktivasi IFNAR1, IFNAR2 oleh interferon alfa maupun beta, ya. Ya, sehingga kalau ini dihambat maka tidak ada jalur aktivasi janus kinase dan STAT, sehingga tidak bisa mengaktifkan gen target, ya, sehingga antivirusnya juga dihambat. Bisa juga sudah ada, misalnya ini sudah terbentuk ikatan antara IFNAR1, IFNAR2 dengan interferon, ya. Kemudian sudah terjadi aktivasi dari janus kinase, tetapi bisa jadi non struktural protein 1 itu menghambat aktivitas dari STAT, ya, sehingga jalur ke bawahnya juga akan turun. Nah, ini masih banyak lagi, ya. Ini juga ada ORF6, ini juga menghambat, ya. Itu cara virus patogen, ya, dalam hal ini virus corona contohnya, untuk menghindari sistem imun kita, ya. Ya, saya kira demikian dulu pembahasan mengenai interferon beta, ya. Ini yang kedua yang selesai, ya, interferon beta. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan interferon tipe yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.